Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kami akan membahas tentang teori perkembangan peserta didik. Namun pertama-tama perkenalkan, saya Nureski Awaliansar. Dan saya Haila Salsabila. Saya Samsuradi Permana Putra. Baik, di sini kami akan memaparkan materi kami tentang judul yang tadi, yaitu teori perkembangan peserta didik. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar perkembangan peserta didik dan perbedaan dengan pertumbuhan. 2. Mengidentifikasi aspek perkembangan peserta didik, fisik, kognitif, sosial, emosional, dan moral. 3. Menganalisis teori-teori perkembangan Piaget, Vygotsky, Erikson, dan Kohlberg. 4. Membandingkan persamaan dan perbedaan teori perkembangan menurut para ahli. 5. Menerapkan teori perkembangan dalam merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. 6. Meleksikkan pentingnya pemahaman perkembangan peserta didik bagi guru dan calon pendidik dalam praktik pendidikan. Definisi perkembangan peserta didik adalah proses perubahan yang terjadi pada anak secara bertahap dan berkesinambungan, meliputi aspek fisik, kognitif, sosial, emosional, dan moral seiring bertambahnya usia serta dipengaruhi oleh faktor internal genetik dan eksternal lingkungan, budaya, pendidikan. Perkembangan berbeda dengan pertumbuhan mengacu pada perubahan fisik, tinggi badan, berat badan, sementara perkembangan mencakup aspek psikologi, sosial, dan intelektual. Perkembangan fisik. 1. Motorik kasar, berlari, melompat, memanjat, dan motorik halus, menulis, menggenggam, memotong kertas. Perkembangan seiring usia anak, pentingnya untuk mendukung aktivitas belajar seperti menulis, olahraga, dan interaksi sosial. 2. Faktor utama perkembangan fisik adalah nutrisi, genetik, aktivitas fisik, serta stimulasi lingkungan. Kekurangan gizi dapat menghambat pertumbuhan, sedangkan stimulasi motorik melalui permainan mempercepat perkembangan. Rutinitas, tidur, makan, aktivitas berhubungan dengan perkembangan fisik dan sosial emosional yang positif. Anak dengan rutinitas yang konsisten cenderung memiliki kesehatan fisik, kontrol diri, dan prestasi akademik yang lebih baik. Baik, selanjutnya adalah perkembangan kognitif, yang dimana yang pertama adalah Piaget. Tahap perkembangan kognitif meliputi sensori motor, yaitu 0-2 tahun, dan praoperasional 2-7 tahun, operasional konkret 7-11 tahun, dan yang terakhir adalah operasional formal, yaitu 11 tahun ke atas. Setiap tahap menandai peningkatan kemampuan berpikir dan manipulasi objek nyata hingga berpikir abstrak. Yang kedua adalah mekanisme kognitif atau assimilation, yang dimana pengalaman baru dipahami dengan kerangka lama. Yang ketiga adalah accommodation, yaitu kerangka lama diubah sesuai dengan pengalaman baru, dan di sini memiliki 2 mekanisme, yang dimana menjelaskan bagaimana anak beradaptasi terhadap lingkungannya. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah logistik, yaitu interaksi sosial, scaffolding, dan zone of proximal atau development, atau singkatannya dari SPD, yaitu sangat penting. Yang dimana di sini anak belajar lebih efektif dengan bantuan dari guru atau orang dewasa sebelum bisa mandiri. Setelah itu adalah perkembangan sosial, yang dimana meliputi kemampuan menjalin hubungan, kerjasama, empati, dan memahami norma sosial.
Di sini tuh memiliki keterampilan sosial yang penting untuk membentuk karakter dan kompetensi interpersonal. Yang kedua adalah pendidikan berbasis alam atau nature-based education, yang dimana meningkatkan perkembangan sosial seperti emosional. Dan di sini anak itu dapat belajar bekerja sama, tanggung jawab, dan empatinya melalui aktivitas luar ruangan. Yang terakhir adalah permainan kelompok atau melatih keterampilan berbagi, berganti, dan menyelesaikan konflik. Yang dimana di sini aktivitasnya itu mengajarkan anak keterampilan atau kepemimpinan dan toleransi. Setelah itu adalah perkembangan emosional, yang dimana anak belajar mengendalikan emosi diri dan orang lain, mengatur emosi dan mengekspresikannya dengan tepat, yaitu regulasinya emosi itu berhubungan langsung dengan kesiapan belajar dan kesehatan mental anak. Yang terakhir adalah faktor sosial dari keluarga, sekolah, ataupun teman, yang dimana ini tuh sangat memengaruhi regulasi emosional karena kehangatan keluarga dan lingkungan sekolah yang sportif dapat membantu anak lebih stabil secara emosional. Dan yang selanjutnya yaitu ada emosi terkait dengan perkembangan moral, yang dimana terdapat empati, keadilan, rasa bersalah, yang dimana di sini anak mampu merasakan empati, yang dimana dia akan lebih mudah memahami prinsip moral dan etikanya. Dan selanjutnya terdapat teori perkembangan peserta didik. Yang pertama dari penemu kita yaitu Jean Piaget, yang dimana di sini dia merumuskan tentang kognitif, yang dimana yang pertama anak membangun pengetahuan melalui pengalaman langsung. Yang kedua tahap perkembangan kognitif berurutan dari konkret ke abstrak. Yang ketiga kritik, dan tidak semua anak mencapai tahap formal, yang dimana budaya akan mempengaruhi setiap perkembangannya. Teori ini memberi kerangka, kejelasan, namun harus dikontekstualisasikan dengan faktor lingkungan. Dan selanjutnya di sini itu terdapat penemu yaitu Lev Vygotsky, yang dimana sosial kultural, yang dimana perkembangan terjadi lewat interaksi sosial dan budaya. Yang kedua, scaffolding dan orang dewasa, serta teman sebaya akan membantu anak dalam mencapai ZPD. Serta bahasa adalah alat ukur utama untuk berpikir, yang dimana dalam teori ini menekankan pentingnya peran guru atau mentor sebagai fasilitator. Yang ketiga ada Erik Erikson atau psikososial. Yang pertama di sini dia menegaskan bahwa 8 tahap perkembangan, yang dimana tiap tahap ada krisis psikososialnya. Contohnya trust vs mistrust, yang dimana di sini tuh ada 0 sampai 1 tahun, yang dimana diidentifikasi ada identity vs role confusion, yang dimana di sini terdapat 12 tahun sampai 18 tahun. Yang terakhir yaitu keberhasilan menyelesaikan krisis, yang dimana perkembangan identitas dan emosional yang sehat, dan di mana di dalam teori ini relevan untuk memahami dinamika identitas remaja di usia sekolah. Dan yang terakhir yaitu Lawrence Kohlberg atau moral. Dia merumuskan tentang moral, yang dimana terdapat 3 perkembangan moral. Yang pertama, prakonvensional atau hukuman dan ganjaran. Yang kedua, konvensional, kepatuhan norma dan hukum. Yang ketiga, pasca konvensional atau prinsip moral universal. Perkembangan moral sejalan dengan kemampuan kognitif dan eksekusi, yang dimana guru dapat melatih anak untuk berpikir kritis tentang dilema moral sesuai tahap usianya. Dan adapun mungkin dari teman-teman sekalian yang ingin memberikan pertanyaan untuk memenuhi instruksi dari Bapak dosen sesuai dengan ketentuannya, dimohon untuk bertanya untuk setiap kelompok. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah kah lagi Syuki? Tunggu dulu. Ya. Dari any question? Baiklah, untuk teman-teman kelompok lain diharapkan untuk memberikan pertanyaan sesuai dengan instruksi yang Bapak dosen berikan. Dan adapun kesimpulan dari kelompok kami yaitu perkembangan peserta didik ini meliputi tentang aspek fisik, kognitif, sosial, emosional, dan moral yang saling berkaitan, yang saling berpegang teguh. Nah, Piaget di sini menekankan tahapan tentang berpikir,
Vygotsky menyoroti peran interaksi sosial dan Erikson menekankan krisisnya psikososial. Sedangkan Kohlberg fokus pada perkembangan moral setiap peserta didik, yang dimana pemahaman teori-teori ini penting agar guru atau orang yang mengajar dapat merancang pembelajaran sesuai dengan tahap perkembangan anak dan mendukung pembentukan karakter secara utuh. Dan itulah tadi presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassaada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.